Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Pada video sebelumnya, saya sudah mengulas sedikit tentang program magang dosen ke industri berkaitan dengan pentingnya program ini untuk Bapak Ibu dosen bisa mengikuti dengan baik. Pada video kali ini, saya akan mengulas tentang jenis kegiatan yang akan Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu melakukan proses pemagangan ke dunia industri. Apa saja kegiatannya? Silakan simak yang satu ini. Bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini, silakan di subscribe dulu. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk terus bisa mengikuti konten-konten menarik dari channel ini. Share, like, dan berikan komentar untuk bisa kita mendiskusikan tentang program magang dosen ke industri. Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa ada aspek penting yang Bapak Ibu perlu pikirkan tentang kira-kira apa saja sih kegiatan dari program magang dosen ke industri ini. Di dalam buku pedoman sudah dijelaskan atau sudah disampaikan oleh Dirjen Dikti tentang jenis kegiatan yang akan Bapak Ibu lakukan dalam proses magang ke industri. Yang pertama, mengidentifikasi ketidaksinkronan antara materi kuliah yang diberikan di kampus dengan aplikasi atau praktek nyata yang terjadi di industri. Misalnya Bapak Ibu mengampu mata kuliah manajemen strategis. Maka bagaimana Bapak Ibu melakukan identifikasi terhadap gap yang terjadi antara bidang ilmu yang Bapak Ibu ajarkan dengan praktek nyata di dalam dunia industri. Sehingga ini menjadi sangat terbuka dan sangat luas pemahaman kita tentang materi bidang ajar atau tentang materi kuliah yang kita ajarkan, kemudian kita melihat di praktek nyata, oh ternyata kok berbeda. Maka identifikasi ini akan menjadi sebuah penyelesaian atau menjadi sebuah solusi penting baik untuk dunia industri ataupun untuk dunia akademis. Sehingga sangat baik untuk penguatan dan peningkatan serta pengembangan kurikulum tadi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh industri yang bisa diselesaikan secara bersama-sama dengan dunia akademisi atau dunia kampus. Sehingga bagaimana persoalan yang terjadi di dunia industri yang tidak bisa diselesaikan, maka diharapkan bisa diselesaikan dengan riset keilmuan atau dengan bidang ilmu yang Bapak Ibu tekuni. Sehingga dengan demikian maka sama-sama menerima manfaat dari kegiatan ini, baik itu perguruan tinggi ataupun dunia industri yang ini saling menguntungkan satu sama lain. Sehingga bagaimana proses penyelesaian yang terjadi, masalah yang terjadi di dunia industri itu bisa diharapkan bersama-sama dengan dunia kampus untuk bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian yang ketiga, berintis kerjasama atau membangun jejaring atau networking dengan dunia industri. Hal ini adalah untuk menciptakan peluang yang secara luas dan secara makro bagi mahasiswa untuk melaksanakan merdeka belajar. Ini sangat diharapkan secara bersama-sama. Sehingga dengan adanya program magang dosen ke industri ini bisa membuka ruang kerjasama seluas-luasnya bagi program studi atau perguruan tinggi terhadap peluang bagi mahasiswa di dalam melaksanakan merdeka belajar di luar kampus yang 40% ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Atau juga bisa menjadi tempat praktek kerja lapang bagi mahasiswa
Sehingga akses ini bisa dilakukan dengan menumbuhkan semangat networking yang luar biasa. Sehingga ini juga diharapkan mampu memotivasi atau memberikan semangat kepada mahasiswa untuk membuka aspek-aspek inovasi dan kreativitas yang ada di dalam dirinya ketika ia masuk atau berada di dalam dunia, sehingga ini juga bisa menjadi bagian dari pengembangan kompetensi mahasiswa atau kompetensi lulusan. Mereka akan memiliki pemahaman yang komprehensif dari teori yang didapatkan di kampus dengan praktek-praktek nyata yang ada di lapangan, terutama di dunia industri, yang ini juga akan membuka cakrawala pemikiran mahasiswa bahwa apa yang diterima di kampus sebagai bagian dari ilmu yang mereka tekuni dengan praktek nyata yang ada di dunia industri. Sehingga PKL itu tidak hanya sekedar misalnya administratif, tetapi sudah harus masuk ke ranah substantif. Dan juga bisa menjadi bagian dari tugas akhir kegiatan mahasiswa ketika misalnya penyelesaian tugas akhir di industri, itu juga bisa. Sehingga dengan adanya program ini, maka rintisan kerjasama antara perguruan tinggi dengan dunia industri ini akan semakin lebar, akan semakin luas, dan bisa mencakup banyak aspek dan kemanfaatan serta kegunaannya bisa diterima secara bersama. Inilah pentingnya yang bisa kita sebagai dosen tentunya menjadikan program ini sebagai program yang sangat menarik untuk bisa Bapak Ibu ikuti, terutama Bapak Ibu dosen yang muda, memiliki peluang yang luar biasa, memiliki kesempatan yang luar biasa untuk bisa memanfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya. Yang keempat dari jenis kegiatan ini adalah mengajak dan mendorong praktisi yang telah berpengalaman di dunia industri untuk mengajar di kampus, untuk membagi pengalamannya di kampus, sehingga nanti ada kolaborasi tidak hanya dalam aspek magang, tidak hanya dalam aspek networking, tidak hanya dalam aspek misalnya MOU saja, tetapi ada hal yang mungkin menarik yang ini juga perlu untuk dikembangkan, adalah bagaimana para praktisi yang ada di dunia industri itu bisa untuk berbagi atau sharing ilmu atau pengalamannya ke teman-teman mahasiswa, ke dunia kampus, sehingga pengalaman-pengalaman yang sudah praktisi ini lakukan di dunia industri itu bisa disampaikan, bisa di-sharekan seluas-luasnya kepada mahasiswa kita, sehingga dengan demikian mahasiswa itu memiliki peluang untuk memahami secara baik, secara komprehensif tentang oh ternyata dunia industri itu adalah seperti ini, oh prakteknya adalah seperti ini, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, menyiapkan bahan ajar tertentu yang diampu oleh dosen peserta magang industri 1-2 bab misalnya, yang di dalamnya memuat aspek aplikasi kuliah pada dunia industri yang berkaitan dengan pengalaman selama magang. Jadi jenis kegiatan yang dilakukan oleh peserta magang dosen ke industri itu adalah Bapak Ibu diminta untuk menyiapkan bahan ajar yang bisa dikoneksikan dengan dengan dunia industri dari mata kuliah yang Bapak Ibu ampu, sehingga ini menjadi proses awal atau menjadi langkah awal untuk ke depan semua mata kuliah yang Bapak Ibu ampu bisa dikoneksikan dengan dunia industri, yang memungkinkan ini bisa diterapkan di program studi yang Bapak Ibu ajar, sehingga mahasiswa itu punya pemikiran bahwa mata kuliah ini sudah terintegrasi dengan dunia industri, yang kemudian pengalaman-pengalaman yang kita sebagai dosen atau sebagai peserta magang dosen ke industri itu memiliki ruang-ruang yang cukup signifikan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa di bidang ilmu dengan terintegrasi terhadap dunia industri. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu nanti juga akan menyusun silabus mata kuliah
yang ini menyesuaikan dengan dunia industri, misalnya aplikasi kuliah dalam industri. Jadi dalam proses mengajar nanti Bapak Ibu di dalam proses program pemagangan ini, Bapak Ibu diminta menyusun silabus mata kuliah Bapak Ibu itu ada aspek yang dijadikan sebagai misalnya satu poin yang ini berkaitan dengan dunia industri, sehingga memasukkan aspek industri itu ke dalam mata kuliah yang Bapak Ibu ambil. Nanti di silabusnya harus muncul harus muncul tentang dunia industri di dalam silabus mata kuliah yang Bapak Ibu ambil. Kemudian yang ketujuh, mengajak praktisi profesional di industri untuk bersedia menjadi pembimbing atau joint supervisor. Ini sangat menarik sekali. Jadi pembimbingan mahasiswa itu bisa dilakukan melalui praktisi, sehingga dalam proses penyelesaian tugas akhir nanti mahasiswa bisa salah satunya misalnya dibimbing dari praktisi, tidak semua dari akademisi, sehingga ini sangat luar biasa kalau kolaborasi ini bisa sampai kepada penyelesaian tugas akhir dari mahasiswa. Nah, di sini di nomor 7 ini menjadi eksternal, juga bisa menjadi eksternal examiner atau penguji luar. Ini biasanya S2 dan S3. Kalau S1 masih di dalam, tetapi kalau S1 mungkin bisa nanti menggunakan tenaga profesional pembimbing atau penguji. Ini sangat menarik. Kemudian yang ke-8, memberikan asistensi atau konsultasi berbasis penelitian ilmiah terhadap persoalan yang ada di dunia industri. Jadi, saudara, Bapak Ibu sebagai peserta magang dosen ke industri, maka bagaimana Bapak Ibu bisa menjadi ruang konsultan bagi industri untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di industri berdasarkan atau berbasis penelitian ilmiah yang Bapak Ibu pernah lakukan, yang Bapak Ibu sedang lakukan, atau yang Bapak Ibu akan lakukan melalui kompetensi dan keahlian Bapak Ibu. Jadi sebagai seorang dosen tentu harus mampu memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada di industri, sehingga ini bisa saling berkesinambungan atau terjadi simbiosis mutualisme antara dunia industri dengan dunia kampus atau perguruan tinggi. Kemudian yang ke-9, kegiatannya adalah menyusun proposal untuk memperoleh dana pengembangan proyek pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Bapak Ibu, bisa diajukan skala nasional atau skala internasional. Ini ketika Bapak Ibu misalnya menjadi peserta, maka ruang ini bisa Bapak Ibu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi bisa menyusun proposal, nanti bisa melibatkan dengan dunia industri. Cakupannya sangat luas sekali di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian yang bisa melibatkan praktisi di industri atau bisa melibatkan para praktisi yang ada di industri itu sebagai mitra peneliti atau calon pengguna. Sehingga ini setelah Bapak Ibu melakukan proses pemagangan, diharapkan ke depan ini juga bisa terus dikembangkan, bisa terus dilanjutkan sebagai bagian dari proses kerjasama yang saling menguatkan satu sama lain. Sehingga kalau menyusun proposal ini menjadi poin sangat penting sekali bagi Bapak Ibu dosen di dalam proses pengembangan bidang pendidikan Bapak Ibu, penelitian Bapak Ibu, dan pengabdian Bapak Ibu. Yang mungkin itu juga bisa menjadi rentetan yang terus berkembang menjadi satu kesatuan dalam kaidah-kaidah tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang dosen itu di dalam perguruan tinggi. Begitu juga dengan tugas yang ada, praktisi yang ada di industri yang mungkin harus memiliki mitra dari peneliti atau dari akademisi. Kemudian yang ke-10, menginisiasi pembentukan program studi baru yang dibentuk bekerja sama dengan mitra. Jadi diharapkan dengan adanya program magang dosen ke industri ini, Bapak Ibu sebagai peserta magang ini bisa diharapkan menjadi inisiator pembentukan program studi baru yang bekerja sama dengan industri. Wow, luar
biasa bisa dibangun. Jadi ada program studi yang dibentuk secara bersama-sama dengan dunia industri untuk membuat program studi baru yang sesuai dengan kebutuhan atau yang relevan dengan kebutuhan hari ini. Itu sangat menarik. Sehingga adanya program studi itu bisa menjadi aspek kebutuhan yang diharapkan di dunia industri. Sehingga dengan adanya pola kerjasama pembentukan program studi baru ini antara program studi dengan dunia industri sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan di dunia industri, maka diharapkan program studi baru itu bisa menjadi sesuatu yang sangat penting untuk bisa dibangun secara inovatif dan kreatif. Menarik sekali. Dan yang terakhir, kegiatannya adalah Bapak Ibu sebagai peserta magang dosen ke industri bisa menjadi inisiator pendirian corporate laboratory atau pusat inovasi di perguruan tinggi yang didukung oleh mitra industri. Jadi Bapak Ibu diharapkan nanti ketika Bapak Ibu menyelesaikan program pemagangan ini, maka Bapak Ibu diharapkan menjadi inisiator atau menginisiasi pendirian Innovation Center atau Corporate Laboratory di perguruan tinggi yang ini bisa disupport secara penuh oleh mitra industri. Sehingga aktivitas Innovation Center ini bisa terus berkembang dan tumbuh sesuai dengan kebutuhan yang ada di perguruan tinggi ataupun yang ada di dunia industri. Sehingga dengan adanya pusat inovasi ini akan memungkinkan baik perguruan tinggi dan mitra industri ini bisa terus berkesinambungan bekerja sama secara baik untuk pengembangan baik pengembangan program studi maupun pengembangan industri yang saling menguntungkan, saling mau memberikan manfaat bagi satu sama lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.